iQOO sub-brand dari Vivo yang emang terkenal jago ngeluarin HP gaming murah tapi nggak murahan, baru aja ngerilis dua jagoan barunya di pasar Tiongkok, iQOO Z10 Turbo dan Z10 Turbo Pro. Kedua HP ini jadi pelengkap keluarga Z10 series, yang sebelumnya udah diisi sama iQOO Z10 dan Z10X yang rilis di awal bulan April. Yang bikin duo turbo ini makin hype mereka dateng bawa spek yang makin nendang, layarnya gede, dan punya refresh rate tinggi buat pengalaman gaming mulus maksimal. Chipsetnya juga nggak main-main, apalagi versi Pro yang udah ditenagai Snapdragon 8S Gen 4, setara kayak Poco F7, tapi harganya cuma sekitar 4 jutaan rupiah. Secara desain Z10 Turbo Series tampil makin kece dengan frame datar ala flagship iQOO 13 dan kamera belakang kotak yang ujungnya dibikin membulat biar tetap elegan. Z10 Turbo Pro sendiri diposisikan sebagai versi paling kencang di seri ini, dengan upgrade di sektor performa, baterai, layar, dan kamera. Di Tiongkok, iQOO Z10 Turbo Pro udah resmi hadir dan langsung jadi bahan omongan pecinta gadget. Sayangnya belum ada kabar kapan masuk Indonesia. Tapi banyak yang berharap seri Turbo Pro ini bakal rilis resmi juga di tanah air. Kalau beneran masuk Indo, fix ini jadi salah satu HP gaming terbaik di harga 4 jutaan. Desain HP ini mirip banget sama iQOO 13 flagshipnya iQOO yang kece abis. Tampilan belakangnya dibekali modul kamera persegi 4 yang rapi banget, lengkap sama satu LED flash, yang ditempatin minimalis bikin tampilannya makin premium dan stylish. Bagian framenya tipis tapi elegan dengan finishing flat yang ngasih feel modern di tangan. Yang paling nyentrik, varian warna oranyenya keren banget, eye-catching tapi tetap classy. Bodi iQOO Z10 Turbo Pro juga nggak asal keren doang. Secara dimensi, HP ini punya ketebalan cuma 8,1 mm dan bobot sekitar 206 gram. Udah enak digenggam tapi masih cukup ringan buat dibawa ngacir seharian. Sayangnya material bodi belakang dan frame dari plastik namun masih berkualitas, yang nggak kelihatan murahan sama sekali. Ditambah lagi HP ini punya sertifikasi IP65, artinya tahan debu dan tahan cipratan air. Jadi nggak usah panik kalau kena gerimis atau debu jalanan. Kalau ngomongin layar HP ini, udah pakai panel AMOLED 6,78 inci kualitas 1,5K, refresh rate 144 Hz, plus fitur visual kelas atas kayak HDR10+ dan Dolby Vision. Apalagi ditambah kecerahan maksimal sampai 4400 nits di kondisi tertentu. Untuk mode harian kecerahan 2000 nits udah lebih dari cukup bikin warna dan kontrasnya tetap hidup. Nggak cuma itu, HP ini juga udah dukung WeDefine L1. Jadi lo bisa nonton Netflix dengan kualitas Full HD tanpa hambatan. Bezelnya super tipis, tampilan jadi lebih imersif. Apalagi buat lo yang doyan nonton atau main game kompetitif. Kalau dibandingin sama Poco F7, layar iQOO Z10 Turbo Pro bisa dibilang lebih unggul dari segala sisi, baik dari sisi refresh rate, dukungan visual HDR, sampai tingkat kecerahannya. Di lini performa, iQOO Z10 Turbo Pro pakai Snapdragon 8S Gen 4 terbaru dari Qualcomm yang notabene chipset flagship. Ponsel ini juga dilengkapi RAM LPDDR5X dengan RAM 16GB dan storage UFS 4.1 dengan internal 512GB, bikin semua aplikasi dan game ngacir tanpa hambatan. Buat gamer sejati dapat skor Antutu sampai 2,2 juta, di kisaran harga 4 jutaan itu gila sih. Belum ada smartphone di rentang harga ini yang bawa chipset sepowerful ini. Apalagi dengan tambahan independent gaming chip Q1 yang bikin suhu tetap adem meski dipakai maraton gaming. iQOO Z10 Turbo Pro datang langsung dengan Android 15, antarmuka Origin OS 5 yang bersih dan responsif. Update OS Android janji 4 kali, dan 5 kali patch keamanan. Meski performanya nggak jauh beda sama Poco F7, iQOO Z10 Turbo Pro hadir sebagai pelengkap lineup flagship killer paling murah saat ini. Buat yang cari smartphone kenceng, fitur update panjang, dan harga masih bersahabat, Z10 Turbo Pro wajib masuk daftar tontonan. Untuk urusan foto, iQOO Z10 Turbo Pro dibekali kamera utama 50MP, Sony LYT600 dengan OIS, plus 8MP ultra wide serta kamera depan 16MP. Perekaman video mampu mencapai 4K pada 30 atau 60 frame per detik, sedangkan kamera depan mentok di Full HD saja.
Sensor-sensornya memang standar kelas menengah setara yang dipakai Poco F7. Tapi entah kenapa hasil foto iQOO Z10 Turbo Pro justru kelihatan lebih tajam dan dinamis dibanding Redmi Turbo 4 Pro. Untuk segi konektivitasnya ponsel ini telah dibekali, salah satunya adalah NFC, IR Blaster, untuk navigasi hadir triple frequency Beidou yang bikin GPS makin akurat. Sementara buat gamer dan pengguna yang doyan getaran realistis, ada X-axis linear motor yang ngasih haptic feedback lebih presisi. HP ini dilengkapi Ice Dome Vapor Chamber Liquid Cooling, bikin performa tetap adem saat multitasking berat. Tambah lagi dengan sertifikasi IP65, bikin perangkat tahan debu dan cipratan air. Soal keamanan ada optical in-display fingerprint scanner yang responsif, dan buat hiburan ada suara nendang dari dual stereo speakers. Konektivitas lain juga nggak main-main, dukungan Wi-Fi 7 dan Bluetooth 6, siap kasih kecepatan transfer dan koneksi yang stabil. Baterai gede 7000 mAh, walau kapasitasnya masih kalah dikit sama Poco F7, tapi dibayar lunas sama fast charging 120 watt yang super ngebut. Ada juga fitur bypass charging yang bikin baterai adem pas ngecas sambil ngegame. Lanjut ke harga iQOO Z10 Turbo Pro dibanderol 4,6 juta rupiah, buat versi 12/256 GB dan 5 jutaan buat yang 16/512 GB. Udah dapet spek dewa, memori lega, dan fitur premium. Harga segini sih bener-bener masuk akal. Secara keseluruhan, HP ini ngasih layar cakep, performa ngebut pakai chipset kenceng, dan baterai tahan lama. Buat kelas mid-range 4 jutaan, ini sih udah di atas rata-rata. Kalau sampai masuk resmi ke Indonesia, pasti akan auto ludes. Bisa jadi andalan harian buat gamers, multitasker, sampai konten kreator. Kita tunggu aja kabar baiknya dari iQOO Indonesia. Semoga beneran diboyong masuk. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah HP ini akan jadi the next incaran pengganti HP lama kalian?